Assalamualaikum, Sampurasun wargi ngose. Wilujeng semping deui bersama saya Rina Afrianti. Di mana lagi kalau bukan di Ngose Sepeda, ngobrol sehat bareng spesialis penyakit dalam. Satu putaran ngobrol, sejuta manfaat sehat. Pernah nggak sih ngalamin orang terdekat atau mungkin diri sendiri merasa kok pegel-pegel, nggak jelas kenapa, kemudian ada demam, nggak jelas kenapa juga, udah berobat ke dokter, udah muter-muter, nggak ketahuan juga diagnosanya apa. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, sampai akhirnya ada satu titik terang. Ternyata semua itu bisa terjawab. Itu adalah lupus. Ternyata lupus itu adalah penyakit dengan 1000 wajah. Nah, buat ngobrolin tentang lupus, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi di bidang perlupusan. Ya, Dr. Lani sebagai dokter, peneliti, dosen, dan juga pejuang edukasi. Dr. Lani Hamijoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Mungkin baru selesai praktek ya, Dok ya. Ya Dok, kebetulan untuk episode kali ini kita akan berbicara mengenai lupus. Karena kebetulan di tanggal 10 Mei ini kita akan memperingati Hari Lupus Sedunia. Mungkin banyak Dok dari wargi ngoseh di sini yang ingin tahu tentang lupus Dok. Apa sih itu lupus Dok? Kenapa sih disebut penyakit autoimun? Mungkin dokter bisa memberikan pencerahan Dok untuk kita semua di sini. Baik, terima kasih. Salam untuk wargi ngoseh. Jadi lupus itu adalah suatu penyakit autoimun. Mengapa disebut penyakit autoimun? Itu adalah di mana tubuh membentuk antibodi yang berlebihan dan menyerang imunnya sendiri sehingga disebut penyakit autoimun. Nah, sebetulnya lupus ini dapat dikendalikan gitu ya, sehingga wargi ngoseh tidak perlu khawatir sebetulnya tentang penyakit autoimun lupus ini. Mungkin demikian Dokter Rin? Ya Dok, kalau lupus itu kan kita kenal katanya penyakit dengan 1000 wajah ya Dok ya. Kenapa sih Dok dibilang 1000 wajah gitu Dok? 1000 wajah itu karena penyakit ini dapat mengenai berbagai organ. Nah, dengan manifestasi yang sangat-sangat beragam dari satu orang ke orang yang lain biasanya tidak sama gitu. Nah, karena dia mengenai berbagai organ tersebut dengan muncul manifestasi yang berbagai ragam, maka disebut penyakit 1000 wajah. Ya, jadi tidak ada yang sama antara satu pasien dengan pasien yang lain gitu. Ya Dok. Nah kalau penyakit autoimun ini atau penyakit lupus ini Dok, apakah ini penyakit turunan nggak sih Dok? Dan penyebabnya apa Dok? Kemudian siapa sih yang beresiko Dok untuk mendapatkan penyakit lupus ini Dok? Ya, sebetulnya penyakit lupus ini bukan penyakit turunan ya. Namun orang-orang yang dalam keluarganya memiliki keluarga dengan penyakit-penyakit autoimun punya risiko lebih besar memang mengalami penyakit lupus ini. Jadi sekali lagi wargi ngoseh, penyakit lupus bukan penyakit turunan ya. Nah, tetapi pada orang-orang tertentu dengan memiliki gen-gen tertentu dari keluarganya, dia memiliki risiko yang lebih besar. Kenapa bisa seseorang mengalami penyakit lupus ini? Kita tahu bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Jadi ada faktor gen yang susceptibility, artinya dia rentan ya dari faktor keluarga. Kemudian ada faktor lingkungan yang merupakan faktor risiko, contohnya seperti paparan sinar matahari, polusi atau rokok ya, dan juga zat-zat kimia ya. Dan ketika terpapar oleh faktor-faktor tersebut, seseorang yang memiliki risiko genetik ini akan mengalami suatu gangguan atau kita sebut disregulasi pada imunnya. Nah, imun yang tugasnya sebetulnya melindungi badan kita terhadap berbagai macam penyakit justru berbalik menyerang badan sendiri. Makanya tadi disebut penyakit autoimun, imun terhadap dirinya sendiri gitu.
Mungkin demikian Dokter Rin. Ya, dok, banyak nih dok pasien ya yang cerita dok, muter-muter banget nih dok buat ngedapetin diagnosa dari lupus ini dok. Karena kan keluhan itu kan beda-beda dok. Udah datang ke dokter, nggak ketahuan juga dok, sampai akhirnya ketemu diagnosanya lupus. Kira-kira apa sih dok tantangan terbesar nih dok dalam mendiagnosis lupus ini dok? Ya betul sekali ya Dokter Rin ya. Kami sendiri di sehari-hari menangani pasien lupus juga mendapat cerita demikian ya, karena tadi manifestasi yang sangat beragam. Ada orang yang hanya rambutnya rontok saja gitu, ada orang yang ada lesi merah-merah di kulitnya gitu, ada juga yang misalnya kena ginjalnya gitu ya, sementara penyakit yang kena ginjal juga banyak gitu. Nah karena itu akibat dari manifestasi yang berbagai macam itu, lupus menjadi sulit didiagnosa. Kalau tidak mengenal penyakit ini dengan baik, kadang dipikir misalnya demam, dipikir penyakit tipes atau penyakit yang lain gitu. Ternyata ini juga salah satu manifestasi dari lupus gitu, sehingga pasien kadang harus muter-muter ke sana sini mencari diagnosanya. Nah, karena itu dengan ada hari perayaan lupus ini, kita berharap wargi ngoseh atau juga teman-teman sejawat dokter lebih mengenal, lebih aware lagi tentang lupus ini, sehingga kalau ada pasien datang dengan keluhan nyeri atau keluhan demam atau keluhan yang lain, juga selalu berpikir mungkinkah ini lupus, sehingga bisa dicari lebih jauh dan bisa didiagnosa lebih dini. Mungkin gitu dok? Ya dok. Nah lupus ini sebenarnya menular nggak sih dok? Oh tidak dokter, tidak menular. Ya sekali lagi wargi ngose, lupus tidak menular. Ya, tetapi tadi ada faktor-faktor yang lain pada orang yang punya kerentanan genetik tertentu menjadi risiko sehingga dapat timbul suatu gangguan di imunnya sehingga timbul penyakit ini. Jadi sekali lagi ini bukan penyakit menular. Ya dok. Nah kalau untuk lupus ini sendiri dok, sebenarnya bisa disembuhkan sempurna nggak dok? Dan kalau misalnya ada komplikasi, kira-kira komplikasi apa dok yang biasanya timbul dari penyakit lupus ini dok? Ya, tadi wargi ngose ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa penyakit ini dapat mengenai berbagai organ. Kalau munculnya ringan, misalnya contoh hanya di kulit atau di sendi, ya biasanya bisa kembali sempurna, ya bisa perbaikan dengan sangat baik. Tetapi kalau kenanya di berbagai organ yang vital seperti di jantung atau di ginjal, kadang-kadang untuk penyembuhannya membutuhkan lebih banyak usaha, ya. Namun apakah bisa kembali sembuh sempurna tergantung sebetulnya. Kalau kita deteksi lebih awal, diobatin dengan baik, lebih dini, nah biasanya itu bisa kembali seperti normal. Walaupun kadang membutuhkan obat-obat untuk jangka panjang. Jadi sebelum mengalami kerusakan yang permanen, umumnya lupus bisa kembali baik lagi gitu. Wargi ngose ya. Ya, jadi ini bisa dikendalikan mungkin ya dok ya. Benar-benar. Nah dok, ini terkait menggunakan obat jangka panjang nih dok. Mungkin wargi ngoseh di sini ada rasa ketakutan ini dok. Ketakutan karena penggunaan obat jangka panjang. Itu aman nggak sih dok? Karena banyak yang suka berpikir, aduh gimana nih ginjal saya dok. Kira-kira gimana tuh dok? Ya, benar sekali ya, ada ketakutan seperti hal tersebut. Tapi wargi ngoseh tidak perlu khawatir ya. Asalkan kontrol dengan teratur ke dokter. Nah, biasanya kami yang menangani lupus di poli gitu ya, kita akan memantau apakah ada efek samping dari obat ini. Jadi diantisipasi terlebih dahulu. Misalnya kalau penggunaan obat tertentu ada gangguan pada ginjal, kita antisipasi dengan selalu follow up untuk kontrol fungsi ginjal ya, sehingga diharapkan tidak menjadi masalah dengan mengkonsumsi obat-obat ini pada jangka panjang ya. Dan kalau misalnya ada efek samping yang lain bukan saja pada ginjal, contohnya misalnya menggunakan obat-obat steroid, aduh takut dokter tulangnya kropos. Nah, jadi kita mengantisipasi dengan pemeriksa, juga menambahkan kalsium ya. Jadi sebagai dokter kita akan melakukan pemantauan dengan ketat pada wargi ngose yang mengalami lupus ini, sehingga diharapkan
tidak mengalami gangguan akibat dari obat-obat jangka panjang tersebut. Tapi apa boleh buat, memang karena untuk mengendalikan imun ini ya, kita membutuhkan obat-obat yang kadang dibutuhkan memang untuk jangka yang lebih panjang. Ya, jadi intinya sih kontrol ya dok ya, dan betul jangan sekali, takut Dok. ya dok, karena ini pasti akan dievaluasi ketat ya dok ya. Nah dok, kira-kira apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk menghindari dok kekambuhan dari lupus ini dok? Ya, baik. Jadi wargi ngose, kalau sebagai pasien ya, satu yang paling penting adalah kontrol teratur. Yang kedua adalah minum obatnya yang teratur. Kadang sudah diresepkan obat-obatnya, diambil dari poli atau dibeli di apotek, tapi sampai rumah, ditinggalin gitu ya. Nah, penting sekali untuk mengkonsumsi obat-obat tersebut ya dengan teratur sesuai dengan aturan minum obatnya. Nah, di samping itu juga menghindari faktor-faktor yang bisa menjadi pencetus, antara lain stres ya, misalnya stres yang berlebihan, berusaha untuk mengontrol, atau yang kedua infeksi yang sering merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kambuh atau flare ya. Jadi harus hindari, misalnya dengan menjaga pola hidup yang sehat ya, makan teratur, tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup, dan juga menghindari paparan. Misalnya kalau di kerumunan yang ramai sekali ada orang batuk-batuk ya dihindari, atau menggunakan masker gitu ya. Dan hal lain juga mungkin vaksinasi itu juga penting ya untuk menghindari risiko infeksi. Di samping paparan, misalnya polusi yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi hal-hal atau paparan sinar matahari yang terik pada orang-orang yang sensitif. Jadi itu juga harus dihindari sehingga kita bisa terhindar dari flare. Dan kalau tidak mengalami flare untuk jangka panjang, umumnya outcome atau kedepannya akan jauh lebih baik. Ya, dok, mungkin ini juga ada pertanyaan dari para wargi ngoseh di sini, dok. Boleh hamil nggak sih, dok, untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosa sebagai lupus ini, dok? Jadi wargi ngoseh yang mengalami lupus ini ya, jangan khawatir, boleh hamil, boleh melahirkan secara normal ya, dapat hidup seperti layaknya orang lain gitu. Jadi bukan berarti lupus sudah akhir dari segala sesuatu, tidak demikian ya. Jadi wargi ngoseh, bila akan hamil, konsultasikan dulu ke dokter ya. Jadi kalau mau hamil biasanya kami dokter akan memantau dulu penyakitnya sudah tenang. Kita biasanya berharap sudah tenang kurang lebih 6 bulan ya, baru kita program untuk hamil. Dengan keadaan lupus yang stabil, yang tenang, nah dengan demikian kehamilan pun akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau lupusnya sedang aktif, sedang berat-beratnya, sedang mengkonsumsi obat yang banyak dan hamil, kadang-kadang hasilnya kurang begitu baik. Jadi wargi ngoseh, sekali lagi, lupus boleh hamil dan boleh melahirkan dengan persalinan normal ya. Namun tadi harus mengontrol dulu penyakitnya. Bicarakan dengan dokter ya, konsultasikan bahwa ingin hamil gitu ya, sehingga dijaga dulu aktivitas lupusnya baik, obat-obat juga dipindah kepada obat-obat yang aman ya, sehingga kehamilan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Gitu ya. Dokter Rin. Iya dok, mungkin pertanyaan lagi nih dok, untuk olahraga gimana dok? Apakah ada halangan dok untuk pasien-pasien lupus ini? Bagaimana dok, kira-kira dok? Iya dok, prinsipnya sebetulnya tidak ada ya, silahkan aja olahraga sesuai dengan kemampuan. Tapi dokter lagi sakit nih kakinya, bagaimana boro-boro olahraga gitu, bangun dari duduk aja sakit. Nah di situ tantangannya, jadi kita bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau lagi nyeri sendi, lututnya sakit ya mungkin olahraga di badan, di kepala ya, di tangan, silahkan melakukan sesuai dengan kemampuan. Pada saat sedang sakit-sakitnya, kita harapkan istirahat dulu. Nah, kemudian kalau sudah lebih baik, berusaha olahraga.
pelan sesuai dengan kemampuan, ditingkatkan secara bertahap ya. Jadi silahkan olahraga apapun sebetulnya boleh sesuai dengan kemampuan dan ditingkatkan secara bertahap. Tapi kalau boleh memilih olahraga yang tidak di lapangan luas yang kena matahari terik, nah itu mungkin dihindari supaya tidak terjadi kekambuhan. Tapi sekali lagi wargi ngose silahkan boleh untuk olahraga pada pasien lupus. Ya, baik dok. Jadi sebenarnya kalau lupus itu terkendali sebenarnya sama ya dok ya. Boleh beraktivitas seperti biasa ya dok ya. Ya. Dok, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih dok. Apa sih dok pesan-pesan dokter untuk menyambut Hari Lupus Sedunia dok tahun 2025 dok? Ya, baik. Tahun ini kebetulan temanya adalah bersama kita menyongsong masa depan lupus yang lebih baik gitu ya. Jadi wargi ngose sekali lagi kalau boleh kita sama-sama aware terhadap penyakit ini, baik sebagai masyarakat maupun sebagai tenaga medis ya. Jadi dengan aware terhadap penyakit ini maka bisa dikenal lebih baik. Kalau dikenal, didiagnosa lebih baik, maka bisa diobatin lebih dini. Dengan diobatin lebih dini diharapkan outcome-nya atau prognosis atau luaran dari penyakit ini akan jauh lebih baik sehingga pasien atau penyandang lupus ini dapat hidup normal seperti layaknya orang lain. Walaupun kadang membutuhkan obat-obat untuk mengontrol imunnya. Ya, demikian saya berharap bahwa dengan perayaan Hari Lupus Sedunia ini, lupus menjadi lebih dikenal lagi oleh semua masyarakat. Terima kasih wargi ngose sekalian. Ya, wargi ngose, satu putaran episode kita kali ini membuka mata kita bahwa lupus itu nyata. Karena seperti kata penyintas lupus, lupus adalah bagian dari hidup saya. Tapi saya yang menentukan bagaimana hidup saya akan berjalan. Terima kasih Dokter Lani untuk pencerahannya bagi kami. Sama-sama. Sehat dan terus semangat untuk terus mendukung pejuang lupus ya dok. Ya, terima kasih. Terima kasih.